Hai teman-teman, penasaran nggak sih? Kenapa Gus Dur, Presiden Indonesia keempat yang kita sayangi, bisa diberhentikan? Kisah ini penuh dengan drama politik dan intrik yang bikin kita semua terkejut. Gus Dur yang dikenal dengan kebijakannya yang berani dan pandangannya yang progresif menghadapi banyak tantangan selama masa kepresidenannya. Yuk kita telusuri lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Kisahnya seru banget loh, yuk kita mulai ceritanya. Bayangin, tahun 2000. Indonesia sedang berada dalam masa transisi besar setelah reformasi 1998. Banyak harapan dan ekspektasi dari masyarakat terhadap pemerintahan baru. Abdurrahman Wahid, atau yang kita kenal sebagai Gus Dur, lagi memimpin Indonesia di masa transisi yang besar. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh banyak orang karena perjuangannya untuk demokrasi dan hak asasi manusia. Gus Dur terkenal dengan kebijakannya yang progresif dan kepribadiannya yang karismatik, punya banyak rencana besar untuk Indonesia. Beliau ingin membawa perubahan yang signifikan dan memperbaiki berbagai sektor yang selama ini terabaikan. Tapi, nggak semua orang setuju dengan beliau. Banyak pihak yang merasa terancam dengan perubahan yang ingin dibawa oleh Gus Dur. Mereka khawatir kepentingan mereka akan terganggu. Mulai deh, muncul berbagai kontroversi di sekitar masa kepresidenannya. Media seringkali memberitakan berbagai isu yang membuat situasi semakin nas. Ada tuduhan korupsi dan salah urus negara. Tuduhan-tuduhan ini membuat posisi Gus Dur semakin sulit. Banyak pihak yang mulai meragukan kemampuannya untuk memimpin negara. Suasana politik jadi panas banget. Perdebatan di parlemen semakin sengit dan banyak pihak yang mulai mendesak agar Gus Dur mundur dari jabatannya. Nah, di bulan Juli 2001, keadaannya makin gawat. Krisis politik mencapai puncaknya dan masyarakat semakin khawatir dengan masa depan negara. MPR akhirnya memakzulkan Gus Dur dengan tuduhan melampaui batas kekuasaan dan salah menangani masalah negara. Proses pemakzulan ini berlangsung dengan sangat cepat dan penuh dengan ketegangan. Kejadian ini benar-benar mengejutkan banyak orang Indonesia. Banyak yang tidak menyangka bahwa Gus Dur akan diberhentikan secepat itu. Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi. Setelah diberhentikan, Gus Dur tidak tinggal diam. Gus Dur nggak mau turun dari jabatannya. Beliau merasa bahwa pemakzulan tersebut tidak adil dan penuh dengan kepentingan politik. Beliau malah mengumumkan keadaan darurat dan mencoba membubarkan MPR. Langkah ini diambil sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan posisinya sebagai presiden. Sayangnya, langkah berani ini nggak berhasil, dan militer justru mendukung MPR. Dukungan militer kepada MPR membuat posisi Gus Dur semakin terpojok. Akhirnya, Gus Dur resmi diberhentikan dari jabatannya. Beliau harus menerima kenyataan pahit bahwa masa kepresidenannya berakhir dengan cara yang dramatis. Penggantian Gus Dur ini jadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah politik Indonesia. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Ini mengingatkan kita betapa rumit dan penuh tantangannya perjalanan demokrasi di Indonesia. Setiap langkah maju selalu diiringi dengan berbagai rintangan dan ujian. Nah, kalau menurut kalian, gimana tentang peristiwa bersejarah ini? Apakah kalian setuju dengan pemakzulan Gus Dur atau punya pandangan lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kami sangat ingin tahu apa yang kalian pikirkan tentang momen penting ini dalam sejarah Indonesia.